Untuk mengurangi curah hujan di kawasan Jabodetabek, BMKG akan melakukan operasi modifikasi cuaca. BMKG memulai operasi modifikasi cuaca pada Senin 7 Juli. Untuk itu BMKG berkoordinasi dengan Pemda Jakarta, Jawa Barat, dan juga BNPB. Poskomando operasi sementara ditetapkan di Halim Perdana Kusuma. Diharapkan modifikasi cuaca bisa mengurangi beban masyarakat dan daerah yang terdampak banjir. Untuk membahas terkait hujan ekstrim dan juga modifikasi cuaca, kami sudah terhubung dengan Dr. Tri Handoko Seto, Deputi Bidang Modifikasi Cuaca BMKG. Ya, selamat sore Pak Seto. Sore Mbak Raisa. Ya Pak Seto, ini bagaimana BMKG melihat pola hujan ekstrim yang terjadi belakangan ini di wilayah Jabodetabek? Ya, tadi pagi dalam rilisnya, Ibu Kepala BMKG, Profesor Dwi Korita Karnawati menyatakan bahwa memang sejak akhir Juni kemarin, BMKG sudah selalu ya mengeluarkan peringatan dini bahwa dalam 1-2 minggu sejak akhir Juni itu di Indonesia di beberapa wilayah berpotensi terjadi curah hujan tinggi, sehingga memang beliau menghimbau agar seluruh masyarakat dan Pemda bersiap-siap mewaspadai hal-hal yang seperti banjir ini. Ya, dan memang kan sudah dikeluarkan peringatan dini oleh BMKG pada tanggal 5 dan 6 Juli kemarin. Dan memang kita lihat terjadi banjir di banyak wilayah. Ini apa penyebabnya Pak? Dan daerah mana saja sebenarnya di Jabodetabek yang memiliki resiko tinggi terdampak banjir? Ya, dalam rilis juga sudah disebutkan sebenarnya bahwa beberapa wilayah di Indonesia, khususnya bagian selatan, ya Jawa, bagian barat dan tengah, juga di timur juga ada, yaitu karena aktifnya beberapa gelombang atmosfer. Ya, ada gelombang Rossby, Kelvin, dan seterusnya, sehingga ini memicu. Selain memang juga suhu muka laut di wilayah Indonesia masih cukup tinggi, sehingga pertumbuhan awan terjadi masih secara masif, walaupun di beberapa daerah seperti Kalbar, Jambi, dan seterusnya cukup kering sehingga terjadi karhutlah. Tapi itulah Indonesia ya, yang luas ini setiap wilayah memiliki karakter yang berbeda-beda, cuacanya berbeda-beda, ada yang kering di sebagian tempat, ada yang juga hujannya tinggi dan bisa mengakibatkan banjir seperti yang terjadi di Jakarta pada hari ini. Ya, Pak, ini kan BMKG sudah menggelar operasi modifikasi cuaca ya di wilayah Jakarta dan juga Jawa Barat mulai hari ini. Ini bagaimana perkembangannya, Pak? Ya, hari ini kita mulai melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Tentu bersama dengan BNPB sebagai penyandang dananya, kemudian kita juga berkoordinasi dengan Pemda ya untuk tambahan penebalan penguatan armada begitu. Ini kita tentu saja berupaya mengurangi curah hujan di Jabodetabek agar ya saudara-saudara kita yang saat ini terdampak banjir itu tidak semakin berat penderitaannya, karena diprediksi memang beberapa hari ke depan masih ada potensi curah hujan tinggi di wilayah Jabodetabek. Ya, oleh karena itu hari ini kita mulai mengupayakan agar curah hujan di Jabodetabek itu bisa berkurang, sehingga harapan kami upaya-upaya yang dilakukan Pemda, Pak Gubernur tadi sudah menyampaikan, melakukan pompanisasi dan sebagainya, ini segera berhasil menuntaskan seluruh area banjir yang saat ini masih ada di beberapa titik ya, seperti di Jakarta Timur dan sebagainya itu. Ya Pak, lalu bagaimana sih sebenarnya teknis modifikasi cuaca ini bekerja dan ini akan berlangsung hingga kapan? Ya, teknisnya bahwa saat ini ada awan-awan yang tumbuh di atas laut, baik itu di sebelah selatan wilayah Jawa Barat, kemudian di sebelah utara, dan juga di sebelah barat. Awan-awan itu tumbuh di atas laut, kemudian dia bergerak memasuki wilayah daratan. Kalau kita biarkan, maka awan-awan akan menjadi hujan di wilayah daratan, dan ini dikhawatirkan akan memperparah kondisi banjir. Oleh karenanya,
tim dari BMKG, BNPB, Pemda DKI, dan operator modifikasi cuaca ini melakukan penyemaian awan. Kita bawa bahan semai 1 ton lewat pesawat, kemudian kita taburkan ke awan-awan yang ada di laut yang bergerak menuju daratan itu. Harapannya awan segera jatuh di atas lautan sebelum memasuki daratan, sehingga hujan bisa turun di sana, dan kalaupun masih ada turun di darat itu adalah sisa-sisanya. Jadi tidak sebesar kalau itu kita biarkan saja. Oke Pak. Nah, apakah ke depannya akan ada ancaman rob juga nih Pak di pekan ini? Ya, ada tapi tidak terlalu besar, tetapi curah hujannya memang potensinya masih cukup besar. Ya, hari ini, besok juga masih cukup besar potensi terjadinya hujan. Ya, oleh karena kita memang akan berupaya maksimal. Ini operasi modifikasi cuaca kita lakukan 24 jam, Mbak. Ya, 24 jam. Itu ada awan tumbuh di laut, kemudian dia bergerak menuju daratan, kita semai. Kita jatuhkan di atas laut sampai kapan? Sementara kita jadwalkan sampai dengan tanggal 11, tapi nanti melihat perkembangan, karena prediksi cuaca itu setiap hari diupdate untuk melihat potensi hariannya. Setiap jam diupdate untuk melihat potensi jam-jamannya, dan seterusnya. Tapi menurut BMKG perakiraan cuaca ke depannya ini akan seperti apa? Apakah intensitas hujan lebat ini masih akan terus berlangsung selama seminggu ke depan, Pak? Ya, menurut prediksinya tadi disebutkan juga oleh Kepala dalam press release sebenarnya bahwa dalam sepekan ke depan beberapa wilayah di Jawa, khususnya Jawa Barat dan Jawa Tengah itu masih berpotensi terjadi hujan tinggi. Kemudian setelah itu dia akan bergeser juga ke arah timur, ke wilayah Indonesia bagian timur. Oleh karenanya kita harus terus waspada, ya, para Pemda, masyarakat juga dihimbau untuk terus memonitor, ya, prediksi cuaca, peringatan dini yang disampaikan oleh BMKG melalui kanal-kanal resmi yang dimiliki oleh BMKG. Juga bisa download aplikasi Info BMKG, karena di situ kita terus melakukan update mulai harian, kemudian jam-jaman, ya, bahkan kalau sudah ancamannya tinggi itu bisa setiap setengah jam juga akan kita perbarui prediksinya. Nah Pak, apa sih tantangannya dalam pelaksanaan modifikasi cuaca di wilayah Jakarta khususnya? Dan tadi kan Bapak mengatakan bahwa modifikasi cuaca ini akan berlangsung hingga 11 Juli terlebih dahulu. Apakah nanti jika intensitas hujan lebat masih tinggi, apa akan terus dilakukan atau bagaimana nih Pak? Tantangannya tentu saja kalau sudah dalam kondisi banyak yang terjadi, maka kita harus benar-benar menjatuhkan awan-awan itu menjadi hujan di daerah lautan kalau bisa. Tapi persoalannya kadang-kadang ada juga awan yang tumbuhnya bukan di atas laut, tumbuhnya itu sudah di daratan, sehingga kita agak kesulitan untuk menjatuhkan awan-awan itu, terutama jika dia tumbuhnya di area banjir. Ya, kalau tumbuhnya di atas waduk yang masih perlu air, saya kira lebih gampang kita jatuhkan di atas waduk. Tapi kalau tubuhnya di atas daratan yang berpotensi banjir, maka kita gunakan teknik untuk pengerdilan awan, ya, menggunakan bahan semai yang lainnya, kita semai sehingga awan akan tidak berkembang dengan baik dan curah hujannya juga akan rendah. Kemudian tadi kalau misalnya setelah tanggal 11 potensinya masih cukup tinggi, tentu kita berkoordinasi dengan BNPB dan Pemda untuk merekomendasikan. BMKG ini saat ini kita tidak memiliki anggaran operasional untuk layanan modifikasi cuaca ini, sehingga kita berkoordinasi dengan BNPB dan Pemda untuk melanjutkan operasi ini. Baik, terima kasih Pak Trihandoko Seto untuk waktunya, Deputi Bidang Modifikasi Cuaca BMKG. Selamat sore Pak.